Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama Suster Haka. Salam cinta, belas kasih hati Yesus dan penuh semangat. Mari kita awali hari ini dengan berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi pelita dan cahaya bagi hidup kita. Hari ini Sabtu 9 April 2022, bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Mari kita memulai renungan kita dengan membuat tanda salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Sabtu kelima dalam masa Prapaskah. Besok kita akan memasuki pekan suci. Bila kita cermati bacaan Injil dalam pekan kelima Prapaskah ini, diperlihatkan kepada kita bahwa terjadi pertentangan dan penolakan terhadap Yesus oleh orang-orang Yahudi. Bahkan mereka terus mencari-cari kesalahan Yesus supaya ada alasan untuk menyingkirkannya. Sabda Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana orang-orang Yahudi merasa sangat terancam, takut kehilangan pamor, takut popularitas karena Yesus melakukan banyak kebaikan, karena pewartaan kebenaran yang dibawa oleh Yesus, dan banyak orang percaya kepada Yesus. Dalam hidup kita terkadang mendapati orang-orang yang saling melempar kesalahan. Permasalahan kehidupan mereka dilemparkan kepada orang lain seperti orang-orang Yahudi. Mereka mencari alasan kesalahan Yesus dan mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah. Saudara-saudari, sahabat-sahabat HK yang terkasih,
melakukan seperti yang Yesus lakukan, berbuat benar dan senantiasa melakukan kehendak Allah adalah tekad kita. Mari kita memasuki pekan suci dengan tetap teguh, terus melakukan yang baik dan benar. Dengan demikian, semakin banyak orang bersukacita dan mengalami kehadiran Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, anugerahkanlah kepada kami rahmat kesetiaan untuk mengikuti Engkau dengan meneladan Yesus Putramu, tetap berbuat baik dan benar, serta terus membaharui diri dalam semangat tobat, sehingga dapat memasuki pekan suci dengan hati yang bersih dan tulus. Demi Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat HK yang terkasih, selamat berakhir pekan. Mari kita memasuki pekan suci dengan semangat tobat dan kerinduan yang besar akan kasih Allah yang menyelamatkan. Tuhan memberkati.